7 tarian daerah di Indonesia yang bersifat sakral dan magis. Apakah saja tarian tersebut? Mari kita simak penjelasannya. Namun sebelum menyimak penjelasan lebih lanjut, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Indonesia adalah negara yang syarat keanekaragaman budaya, mulai dari bahasa, suku, ras, dan agama, bahkan keseniannya. Budaya kesenian di Indonesia juga ada yang bersifat sakral. Hal ini tertuang pada tarian daerah di Indonesia yang memiliki unsur magis dalam menyampaikan filosofisnya sendiri. Konon, tarian yang bersifat sakral ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dan terus dilestarikan hingga saat ini. Yang pertama, Tari Bedaya Ketawang. Tari Bedaya Ketawang adalah tarian yang berasal dari Keraton Surakarta. Tari ini hanya dipentaskan pada saat tertentu saja, seperti penobatan tahta raja atau upacara peringatan kenaikan tahta. Konon unsur magis yang terletak pada tarian ini dikarenakan filosofisnya yang bermakna ekspresi hubungan asmara antara para Raja Mataram dengan penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Hal ini membuat persyaratan dalam melakukan tari bedaya Ketawang juga cukup sulit karena merupakan tarian yang suci. Tari bedaya Ketawang mensyaratkan 9 gadis sebagai penari. Para penarinya kesemuanya harus gadis perawan, belum menikah, dan tidak boleh dalam keadaan menstruasi. Riwayat mengatakan hal ini dilakukan demi kesucian tarian, karena Nyi Roro Kidul akan datang baik saat latihan ataupun pementasan untuk memperhatikan para penarinya. Yang kedua, Tari Sintren. Tari Sintren merupakan tari tradisional dari masyarakat Jawa, khususnya Cirebon. Tarian ini terkenal dengan unsur magisnya yang menceritakan hubungan asmara antara Raden Sulandono dan Sulasi yang ditentang oleh orang tua Raden Sulandono. Pertentangan itu membuat mereka berdua terpaksa berpisah. Sulandono pergi bertapa, sementara Sulasi menjadi seorang penari. Sintren sendiri berasal dari kata si, dari kata sindiran, dan tetaren yang berarti sajak. Karena sifatnya yang sakral, konon saat permentasannya roh akan masuk ke dalam tubuh penari. Maka dari itu, penari tari sintren haruslah gadis yang suci atau belum menikah, dan harus melakukan puasa beberapa hari sebelum pentas dilakukan. Hal ini bertujuan agar tidak menyulitkan roh yang akan masuk ke tubuh sang penari pada hari pementasan. Hal yang menarik dari tari sintren juga filosofisnya yang mengingatkan kita tentang bahayanya duniawi. Pada saat penari menari, para penonton akan melempari uang sebagai sawer. Anehnya, itu membuat sang penari jatuh seketika setiap uang dilemparkan.
Filosofisnya sendiri ialah bukti bahwa manusia akan mudah terjatuh pada hal-hal duniawi seperti kekayaan, yaitu uang. Tari Sigale-gale. Pulau Samosir juga punya tarian sakral yang menjadi ciri khas daerahnya yang dinamakan tari Sigale-gale. Sigale-gale sendiri merupakan sebuah boneka berbentuk manusia yang dapat digerakkan serta menari dengan diiringi oleh musik tradisional. Tarian ini biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, seperti acara adat, acara budaya, bahkan menjadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan yang datang ke sana. Konon unsur magis yang dipercayai masyarakat Batak adalah makna tari Sigale-gale sebagai perwujudan rasa sedih atas meninggalnya anak lelaki satu-satunya. Tentunya bukan tanpa dasar yang jelas. Sigale-gale konon sudah ada sejak zaman kerajaan di Pulau Samosir. Cerita yang dipercaya oleh masyarakatnya ialah seorang raja yang kehilangan anak lelaki satu-satunya dan menjadikan patung kayu Sigale-gale sebagai sarana masuknya roh putranya. Tari Sigale-gale sendiri digerakkan oleh tali-tali yang menyusun sendi manusia dalam patung tersebut. Dipercaya juga tali-tali itu sama jumlahnya dengan urat manusia. Meski digerakkan oleh tali, tetapi masyarakat juga percaya gerakan yang dilakukan dalam tarian juga digerakkan oleh roh yang mendiami patung tersebut. Yang keempat, tari kuda lumping. Rasanya tidak sah jika tari kuda lumping tidak masuk ke dalam list. Tari yang berasal dari Jawa ini memang sangat terkenal di Indonesia karena pertunjukannya yang sangat ekstrim. Tarian ini didukung oleh 2-8 penari lelaki yang menggunakan anyaman rotan berbentuk kuda sebagai propertinya. Mereka menari diiringi dengan musik tradisional seperti angklung, gong, kendang, gamelan pelog, kenong, dan trompet khas kuda lumping. Tidak hanya itu saja, mantra pun dibacakan oleh sang dukun hingga para penari kesurupan. Karena hal itu, para penari mampu menunjukkan pertunjukan yang sebenarnya sangat berbahaya bagi manusia biasa, seperti berjalan di atas pecahan kaca, dicambuk, mengangkat alat berat. Riwayat mengatakan hal ini dilakukan sebagai simbol kekuatan pasukan terdahulu dalam melawan kolonial Belanda pada masa penjajahan. Yang kelima, tari rentak bulian. Sejatinya tari rentak bulian yang berasal dari Riau ini adalah ritual pengobatan berobat kampung yang dilakukan dengan cara memanggil roh ke dalam tubuh para penari. Uniknya, jumlah penarinya juga disesuaikan dengan keadaan kampung tersebut. Jika yang sakit banyak, maka jumlah penari akan lebih dari 7 orang. Tarian rentak bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Mereka yang menjadi penari tidak boleh sembarang orang, melainkan gadis yang masih perawan dan suci dari haid. Tidak hanya gadis, seorang pria kekar yang lincah juga ikut berperan besar dalam tarian ini karena aksi heroiknya memecahkan mayang pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan lainnya. Tari yang keenam adalah tari seblang. Tari seblang adalah tarian yang berasal dari desa Olehsari dan Bakungan Kecamatan Gelaga, Banyuwangi. Tarian ini dianggap mistis karena sang penarinya yang bisa menari selama berjam-jam penuh tanpa lelah. Penari yang terpilih menari tari seblang ini dipilih langsung oleh ketua adat dengan catatan seorang gadis muda yang belum pernah menikah dan masih perawan. Selain itu, biasanya gadis yang terpilih juga mempunyai garis keturunan dari penari sebelumnya. Karena merupakan tarian yang sakral dan magis, penari tari seblang diharuskan melakukan beberapa ritual
agar mampu menari selama 6 jam selama sehari dalam 1 minggu berturut-turut. Tidak hanya itu, pemanggilan roh ke dalam tubuh sang penari juga dilakukan sang tetua adat dengan mengasapi sang penari sebelang dengan asap dupa sambil mengucapkan mantra. Proses masuknya roh ini diawali dengan gending lukinto. Gending ini dipercaya oleh masyarakat sebagai pemanggil arwah untuk datang ke ritual sebelang. Jika nampan bambu yang dipegang penari jatuh dan badan penarinya terjungkal ke belakang, itu tandanya penari sudah kerasukan roh. Kemudian tari sakral yang ketujuh adalah tari Sangyang Jaran. Tari Sangyang Jaran berasal dari Bali yang memiliki makna sebagai pengusir wabah penyakit. Karena merupakan tarian yang magis dan sakral, tari Sangyang Jaran hanya ditampilkan pada saat-saat tertentu saja, seperti upacara-upacara adat. Tarian ini biasanya dilakukan oleh para penari yang masih gadis dan belum beranjak dewasa. Sebelum pertunjukannya, penari diwajibkan memenuhi beberapa syarat, seperti tidak boleh berkata kasar dan jorok, bohong, mencuri, dan beberapa pantangan lainnya agar mereka tetap suci hingga hari pementasan. Para penari nantinya akan ditutupi tudung putih, sementara alat musik dan mantra disuarakan untuk memanggil roh yang akan memasuki tubuh mereka. Kemudian saat tudung putih itu dibuka, para penari pun sudah mengalami kesurupan, dikhususkan sebagai pengusir malapetaka suatu wilayah. Tarian ini dilakukan dengan diarak keliling desa untuk mengusir wabah penyakit. Jika tarian sudah selesai dilakukan, maka kesadaran para penari dikembalikan. Batur sedulur sekampung, demikian 7 tari tradisional di Indonesia yang memiliki unsur magis di dalamnya. Berbanggalah kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai banyak budaya dari berbagai daerah. Hal ini menjadi bukti kalau bangsa kita itu bangsa yang besar dan segala keanekaragaman di dalamnya. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika Anda memiliki pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran.